Nah, kalau sahabat lihat ya, ini ya, ini yang sedang bunga-bunga ini karena rutinitas pemangkasan itu berjalan ya, sehingga dengan kondisi yang sangat terbuka dan sangat luas terkena sinar matahari ini, maka setelah dipangkas akan memacu pertumbuhan bunga. Begitu loh ya sahabat ya. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Di pagi hari yang masih kelihatan berkabut ini ya, kembali dari bibit unggul Blitar 5758 ya, ingin berbagi sebuah pengalaman yang pengalaman ini kita dapati bukan sehari dua hari tentunya, tapi kita dapati dalam waktu yang cukup lama ya. Dan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita kerjakan, itulah yang senantiasa kita bagikan kepada sahabat-sahabat penonton setia channel bibit unggul Blitar 5758 ya. Terus dukung channel ini agar bisa terus berbagi sebuah pengalaman berkaitan dengan budidaya alpukat ya. Dengan cara apa? Cukup tekan tombol subscribe, like, komen, bagikan ya. Apa yang ingin saya bagi pada pagi hari ini berkaitan dengan hal ihwal pemangkasan ya sahabat. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dengan cara pemangkasan itu ya. Apa saja manfaat-manfaat yang bisa kita dapati dengan kita melakukan rutinitas pemangkasan ya. Di antaranya apa? Manfaat pemangkasan itu agar ya tumbuhan ini bisa secara merata terkena akan sinar matahari. Tidak manusia, hewan, tumbuhan, kebutuhan sinar matahari itu menjadi hal yang mutlak ya, selain kebutuhan air tentunya. Alpukat di depan saya ini jenisnya Marco sahabat. Ini kelihatan ya bunganya begitu lebat karena rutinitas pemangkasan, perawatan yang lainnya berjalan ya. Coba dilihat, diamati, luar biasa ya. Di atas ini juga ya, pemangkasan rutinitas berjalan ini. Alhamdulillah bunganya sudah mulai keluar juga untuk yang kesekian kalinya. Hal lain apa? Dengan pemangkasan itu tentu membuat tanaman itu menjadi sehat ya. Dari mana kesehatan itu didapatkan? Jadi sahabat, dengan rutinitas pemangkasan itu kita akan menjadikan tanaman itu akan sangat merata terkena sinar matahari dari ini ujung atas ini sampai bawah ini. Nah, kesehatan tanaman itu juga sangat terpengaruh akan kecukupan sinar matahari ya.
Jadi kalau dari atas sampai bawah ini terkena sinar matahari secara nggak langsung ya, karena di sini posisinya sangat terbuka seperti ini, maka kelembapan itu tidak akan terlalu masif pada tanaman ya. Sehingga kalau tidak terlalu lembab, maka penyakit tidak akan mudah menyerang tanaman itu ya. Manusia saja kalau posisi badannya terlalu lembab tentu akan berbagai macam penyakit yang akan menghinggapi, misal jamur ya dan yang lain sebagainya. Itu karena terlalu lembab ya. Kelembapan itu memang karena diantaranya terlalu rimbunnya daun-daun yang ada. Makanya harus kita jaga, harus kita kondisikan tanaman itu agar selalu kita lakukan pemangkasan. Tujuannya yaitu ya diantaranya merangsang ya pertumbuhan dan juga bunga. Bagaimana yang dikatakan merangsang pertumbuhan? Jadi tanaman ini ya, ini sudah kita pangkas, bisa dilihat ya ini ya titik pemangkasannya ya. Maka setelah dipangkas itu akan keluar ini ya tunas-tunas yang baru seperti ini ya. Jadi tandanya tanaman ini sehat ya. Tapi kalau tanaman itu stagnan, tunas mudanya nggak mau jalan, ya itu diantaranya harus kita lakukan pemangkasan ya. Recovery setelah buah, setelah dipanen itu juga perlu kita lakukan pemangkasan ya. Tujuannya yaitu agar kembali tumbuh tunas-tunas yang baru seperti ini ya. Ini sudah kita panen dan sudah kita pangkasi lagi. Tujuannya apa toh? Setelah panen kita pangkas, tentu seakan mempercepat proses recovery-nya ya. Yang kedua, tujuannya adalah mendekatkan kembali cabang-cabang itu ke batang utamanya, sehingga kalau dekat itu proses transformasi, proses penyaluran air dan unsur-unsur yang sangat dibutuhkan tanaman itu akan jauh lebih cepat. Berbeda kalau terlalu jauh dengan batang utamanya ya. Makanya ketika proses recovery itu dibutuhkan betul-betul tindakan yang nyata, pemangkasan yang nyata ya. Jadi lihat ini ya, di dalam sini ini sangat kelihatan terbuka sekali ya. Nah, ini penting sekali ya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan tanaman, karena kalau ini terlalu lindang nanti pun ya cabang-cabang yang ada di dalam ini pun akan mati ya, karena nggak pernah ada sinar matahari itu ya. Kalaupun tidak mati biasanya nggak sehat ya. Jadi daunnya itu sangat tidak sehat. Ini belum selesai ya, kita lakukan pemangkasan karena di atas sana ini ada sarang burung ya. Ini kayaknya sudah mau menetas saja, kita tunggu ya. Kasihan juga ya, dia sudah capek-capek bikin sarang di atas sana, terus nanti kita pangkasi ya, kasihan. Itu yang menjadi pertimbangan saya, biar di tepi-tepi ini dulu lah. Nanti kalau sudah kelihatan menetas kita akan lakukan pemangkasan, terutama yang ada di dalam ini ya. Jadi jangan sampai di dalam ini gelap seperti ini sahabat ya. Ini bisa mengindikasikan tanaman itu nanti akan tidak sehat ya, karena batang yang di tengah ini merugikan sebetulnya. Jadi karena tidak fokus terkena sinar matahari, ini nanti pun akan mati-mati sahabat ya. Makanya ini kita tunggulah, kita tunggu burungnya menetas dulu di atas sana ini. Nanti kita akan melakukan pemangkasan yang lebih masif ya. Seperti ini kan kita sudah lakukan pemangkasan hingga sangat terbuka sekali. Satu harapannya recovery-nya cepat dan segera akan tumbuh yang namanya bunga-bunga lagi itu ya. Tentu selain tindakan pemangkasan,
pemberian pupuk yang cukup. Kalau saya sekali lagi 85-90% itu pupuk kandang ya, dari kotoran kambing yang sudah kita olah, sudah kita fermentasi, kemudian kita giling. Kenapa kita giling? Ya biar siap saji, siap dimakan ya, gitu ya. Mungkin itu ya apa yang bisa saya bagi pada pagi hari yang ini sudah mulai agak cerah kembali. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat ya. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus semangat berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.